Hai, Shalom sahabat Pijar TV. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Nah, untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa dan harus klik subscribe. Dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri dong. Klik tombol share di bawah ini dan bagikan video ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Yo, selamat bergabung di Jesus is the Answer bareng gue Christopher Tapi Heru. Program ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik, sederhana, sehari-hari, namun penting untuk dijawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Program ini didukung oleh The Messenger Clothing, Ham Jeansku, dan Patrobasius. Teman-teman bisa dapetin kaos yang gue pakai ini online at Messenger Store. Patrobasius juga bisa kamu dapatkan secara online di Shopee atau Tokopedia. Serta bisa dapetin juga nih celana yang gue pakai di online store-nya Ham Jeansku. Teman-teman juga bisa dapatkan kaos, sepatu, dan celana ini gratis dengan mengirimkan pertanyaan, cerita pengalaman, atau permohonan doamu ke nomor WhatsApp di bawah setelah menonton program ini. Yang terpilih akan mendapatkan giveaway dari kolaborasi Pijar TV, The Messenger, Patrobas, dan Ham Jeansku. Kali ini kita akan bahas tentang pertanyaan-pertanyaan menarik. Tapi sebelumnya kita akan saksikan apa jadinya kalau sahabat muda Pijar ditanya soal berikut ini. Halo, nama gue Oyo, usia gue 30 tahun, pekerjaannya kerja. Halo, saya Ruth, usia 29 tahun, pekerjaan pegawai swasta. Hai, nama gue Simon, yang kemarin Niko, umur 26 tahun juga karena kita kembar, sekarang pekerjaan di Jakarta. Perkenalkan, nama saya Rudi, pekerjaan sebagai editor, usia 29 tahun. Halo, nama saya Yulianus, umur 28 tahun, pekerjaan swasta. Halo, nama aku Tasya, umur 25 tahun, pekerjaan karyawan aja. Nama gue Nelson Tahitu, umur gue 36, gue kerja di salah satu stasiun TV rohani. Saya kurang tahu. Buka pintu masukin. Aduh. Ya, mungkin kan waktu itu Nuh diberi hikmat ya sama Tuhan. Ya bisa aja kan Nuh pilih yang anak-anaknya dinosaurus gitu kan. Karena kan cuma diminta sepasang-sepasang gitu. Jadi bisa aja Nuh pilih yang anak-anaknya gitu kan. Anak-anaknya dinosaurus gitu. Mungkin Bahtera Nuh lebih besar dari dinosaurus. Kagak ada di Alkitab dinosaurusnya ikut masuk. Ya, tiada yang mustahil bagi Allah. Dinosaurus muat ke Bahtera Nuh. Dinosaurus aja udah nggak ada di waktu itu. Ya, kan ukuran-ukuran Bahtera kan sudah ditetapkan Allah. Jadi tentu itu semua sudah masuk dalam perhitungan. Dan ukurannya bagaimana kan itu juga kita tidak tahu. Alkitab bukan buku biologi, ya kan? Jadi kita tidak bisa menyimpulkan itu secara keseluruhan. Jawabannya seru-seru ya. Ambil anak-anaknya katanya biar muat. Gimana cara dinosaurus bisa muat ke dalam Bahtera Nuh? Di Kejadian 6 ayat 15 sampai 16 coba kita lihat, jadi ditulis loh ukurannya. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Jadi ada 3 tingkat. Gini, dari kamus Alkitab yang ada di bagian belakang Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, ya, tertera bahwa satu hasta itu sama dengan 45 cm. Ya, jadi panjang bahtera itu 135 meter, lebarnya 22,5 meter, tingginya 13,5 meter, masing-masing tingkat setinggi 4,5 meter. Jadi luas bahtera total itu 9.112,5 meter persegi, ya, panjang kali lebar kali 3 lantai. Kurang lebih sekitar 20 kali lapangan basket ukuran standar, gede banget. Ya, jadi kalau lihat ukuran dinosaurus kayaknya muat lah ya. Kalau ada dinosaurus yang
mau ikut masuk Bahtera. Pertanyaan, mau nggak dia diajakin ikut masuk Bahtera? Dan cukup besar. Sekali lagi 20 kali lapangan basket ukuran standar. Itu lumayan besar. Itu sih paling. Ya daripada dia berubah jadi kodok. Karena sebelum mereka lari itu kan sudah diperingatkan bahwa jangan menoleh ke belakang. Tetapi istri Lot ini masih cinta sama hartanya, sama apa yang menjadi miliknya, sehingga itulah konsekuensi yang harus dia dapatkan gitu. Sodom siapa? Bentuk dari ketidaktaatan. Karena gue rasa istri Lot bukan dengar perintah, tapi dengar kamu nanya. Karena apa yang Tuhan katakan seperti itu. Perintahnya sebelum keluar jelas, jalan, berlari, dan jangan menengok ke belakang. Artinya masih mengingat atau terikat dengan harta yang dia miliki, sehingga konsekuensinya adalah menjadi tiang garam. Kenapa istri Lot saat membalikkan badan ke Sodom dan Gomora harus berubah jadi tiang garam? Ya, Alkitab Perjanjian Lama mengisahkan bagaimana terjadinya. Kejadian 19 ayat 26 tercatat begini. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Sementara Perjanjian Baru memberikan peringatan ulang tentang kejadian ini di Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot, sesederhana itu. Ya, sebuah peringatan untuk mengingat lagi kisah itu, satu insiden yang menyebalkan kalau kita baca dan menakutkan sebenarnya. Alkitab menulis kisah ini supaya kita belajar paling enggak dua hal dari kejadian ini. Yang pertama, alasan Tuhan mengutus malaikatnya membawa Lot dan keluarganya keluar dari Sodom adalah misi penyelamatan. Jadi malaikat dikirim untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya sebenarnya. Nah, perkara istri Lot adalah dia ini memalingkan dirinya dari keselamatan yang udah ada di depan dia. Keselamatan yang udah jelas dijaminkan Tuhan kepadanya. Dia tinggal mengikuti perintah malaikatnya, sebenarnya sederhana banget. Ya, di Kejadian 19 ayat 17 dicatat begini, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang supaya engkau jangan mati lenyap. Instruksi malaikat udah jelas kok. Ya, betapa ruginya istri Lot. Di antara orang sekotanya, dia termasuk dalam 4 orang yang mendapat anugerah tidak mengalami murka Tuhan. Di saat kota dan tetangga-tetangga mereka mengalami kepunahan oleh amarah Tuhan, istri Lot mendapat hak istimewa untuk diselamatkan. Dia malah memilih untuk nggak taat dan mengabaikan keselamatan itu. Itu yang pertama kita belajar. Yang kedua, ketika istri Lot menoleh ke belakang, Alkitab mencatat ia menjadi tiang garam, sebuah keadaan yang nggak bisa diubah lagi. Ya, ngeri ya kalau kita memandang rendah keselamatan yang udah disediakan oleh Tuhan. Jika kita terus bermain-main dengan keselamatan yang mahal harganya itu, memandangnya sebagai anugerah yang murahan, berpikir, mengira bahwa sedikit melihat ke belakang, sedikit nggak taat, nggak apa-apalah. Ya, hati-hatilah, kita akan tiba di satu titik di mana keadaan nggak bisa diubah lagi. Jadi tiang garam, sebuah monumen ketidaktaatan, sebuah pengingat bahwa ketidaktaatan kita kepada Tuhan mesti dibayar dengan harga yang mahal. Tiang garam mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan keselamatan. Nggak mungkin lah, agennya Tuhan. Yang pasti iblis terus ada juga karena kuasa Tuhan. Tapi gue percaya Tuhan gak mengizinkan dia, Tuhan gak kasih dia kuasa untuk terus hidup, kayak bukan hidup sih, ya ada di dunia ini dengan tenang. Which is dia udah kalah, terus sisanya tinggal tugas kita untuk jadi agen-agennya Tuhan di bumi ini. Mungkin bukan agen, tapi dimanfaatkan Tuhan. Iblis bukan agennya Tuhan, tetapi memang saat ini iblis masih diberi waktu, istilahnya untuk menjalankan misinya mungkin gitu. Tapi suatu hari nanti iblis juga akan dikurung gitu. Jadi tidak selama-lamanya dia juga ada. Gitu. Kebalik, kita agennya Tuhan karena Tuhan tahu kita pasti menang, makanya kita jadi showcase-nya Tuhan buat injek-injek iblis. Mungkin bukan agenda ya, tapi memang dia memang ada, tapi memang butuh part bagian kita untuk gimana caranya kita bisa pilih Tuhan daripada iblis. Bukan. Kalau kita memperhatikan Alkitab secara keseluruhan, memang iblis ada karena dibuang oleh Allah. Kan bukan diciptakan ya,
dilemparkan oleh Allah, kemudian hanya waktu sementara saja. Artinya ada waktunya mereka akan dikurung dan dilemparkan oleh Allah sendiri. Wow, jawaban-jawabannya sangat menarik ya. Jika Tuhan biarkan iblis terus ada, dia kan tahu iblis akan mencobai kita ke dalam dosa. Apakah ini artinya iblis agennya Tuhan? Coba kita lihat. 2 Petrus 3 ayat 9 tercatat seperti ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia, Tuhan, menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu kehendak Tuhan. Ya, Tuhan nggak satupun binasa. Tuhan pengen supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, di Yohanes 10 ayat 10 kita akan belajar apa yang iblis maksudkan. Tujuan iblis sangat berbeda. Ya, dibilang gini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ya, Yesus bilang gitu tentang iblis. Ya, mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang pertanyaan gini, dari kedua ayat itu kita baca adalah gini, bagaimana bisa iblis dianggap agennya Tuhan kalau keduanya, baik iblis dan Tuhan, punya tujuan yang berlawanan? Ya, iblis untuk membunuh, mencuri, membinasakan, tapi Tuhan untuk menyelamatkan. Ya, jelas berarti nggak mungkin jawaban bahwa iblis agennya Tuhan itu jelas sesuatu yang nggak masuk di akal, sesuatu yang absurd malah ide itu. Ya, terus kita akan lihat lagi tentang apakah dia akan terus, ya, akan terus ada. Nah, itu dia kata-kata tadi ya. Matius 8 ayat 28 sampai 29 tertulis seperti ini. Mereka itu pun berteriak katanya. Ya, mereka di sini adalah setan-setan yang merasuki orang itu di Gadara itu, Gerasa. Mereka berteriak seperti ini, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ya, jadi dari ayat tadi kita belajar bahwa iblis tidak akan terus ada. Ada waktunya iblis akan disiksa dan dipenjara di neraka selamanya. Seperti yang tertulis juga di kitab Wahyu 20 ayat 10 tercatat seperti ini. Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi jelas iblis nggak akan terus ada, hanya sampai waktu tertentu. Ya, dan salah satu jawaban tadi sahabat pijar bagus banget bahwa justru ketaatan kita kepada Tuhan, ya, kemampuan kita untuk menolak cobaan iblis, godaan iblis itu jadi sebuah showcase bahwa kedahsyatan Tuhan, bahwa kita sungguh-sungguh didapati sebagai anak-anak Tuhan. Ya, justru kita lah agen-agennya Tuhan sebenarnya, bukan iblis. Ya, jadi gini, secara kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang unik ini, ya, kita akan melihat ya bahwa di 2 Petrus 2 ayat 5 mencatat gini, Nuh itu sebagai pemberita kebenaran. Ya, yang artinya gini, dia bukan hanya bangun bahtera, tapi dia juga pasti ceritain ke orang-orang kenapa dia bangun bahtera di atas gunung. Dia juga ceritain bahwa nanti akan ada hujan, akan ada banjir besar yang akan melanda seluruh dunia. Dan aku yakin mereka gini loh, mereka pasti juga diajakin ikut masuk bahtera. Karena gini, kalau dinosaurus saja muat, apalagi manusia itu loh. Ya, idenya seperti itu. Disebut Nuh tuh pemberita kebenaran juga, bukan hanya yang nurut bangun kapal secara random terus diledekin orang kayak ngapain lu bangun kapal di atas gunung, bukan. Ya. Jadi dari pertanyaan muatkah dinosaurus masuk bahtera Nuh, istri Lot yang jadi tiang garam, sampai iblis yang terus menyesatkan manusia, kita mesti bisa melihat benang merah hatinya Tuhan yang rindu menyelamatkan umatnya dari dosa, maut dan kebinasaan, dari kematian kekal. Ya, pertanyaannya, maukah kamu menerima anugerah keselamatan dari Tuhan? Sahabat Pijar TV, senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai pertanyaan-pertanyaan menarik. Program ini bisa diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan Pijar TV. Dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian akan terus memampukan kami memproduksi dan menyiarkan program ini. Bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi mendukung pelayanan kami dalam dana, silakan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera. Seberapapun donasi sahabat sangat memberkati pelayanan media ini. Terima kasih sudah menyaksikan Jesus is the Answer season kedua. Saksikan selalu program ini di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV.
Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.